Nah, itulah pertama kalinya Chun Sojin membenci karakternya sendiri. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku bakalan bahas poin-poin penting yang ada di episode spesial The Penthouse kemarin. Aku yakin di antara kalian semua juga masih penasaran mereka tuh ngomongin apa aja sih. Nah, buat link yang aku kasih ke kalian kemarin itu adalah link buat nonton live jam 7 tadi malam. Jadi kalau yang udah kelewat ya kalian nggak bisa nonton lagi. Yaudah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Di episode spesial The Penthouse tadi malam tuh cukup mengharukan karena ya mereka tidak terasa sudah melewati ini sekitar 1,5 tahun. Apalagi banyak dari pemeran-pemeran The Penthouse yang baru memulai debutnya di drama The Penthouse. Pada awalnya mereka memberikan kesan-kesan mereka bagaimana setelah syuting berakhir. Jadi yang mereka rasakan itu seperti ada yang aneh karena kan mereka menjalani ini lumayan cukup lama ya, 1 tahun lebih. Dan hampir tiap hari, jadi syuting The Penthouse ini sudah menjadi kegiatan hari-hari mereka. Nah, setelah syuting ini berakhir, yang mereka rasakan itu sedih, campur seneng, pokoknya campur-campur deh yang mereka rasain itu. Nah, kemudian setelah itu mereka menjelaskan tentang karakter mereka masing-masing menurut sudut pandang masing-masing. Yang pertama tentang karakter Sim Suryeon. Dia menjelaskan pada awalnya dia mengira karakter Sim Suryeon itu hanya memiliki karakter yang elegan, kalem, dan feminim banget gitu. Seiring berjalannya waktu ternyata karakter ini berubah dan dia tidak pernah menyangka kalau Sim Suryeon akan banyak melakukan adegan action. Jadi dari season 1 sampai season 3 itu karakter Sim Suryeon seperti yang kalian tahu bertolak belakang alias berubah 180 derajat. Nah, apakah ini juga sih yang dimaksud pembalikan karakter oleh penulis? Jadi, selain Sim Suryeon, menurut mereka tuh karakter mereka juga banyak yang berubah 180 derajat dari season 1 sampai season 3. Jadi banyak yang di luar prediksi. Contohnya seperti Oh Yoon Hee. Dia itu tidak pernah menyangka bahwa sampai akhir ternyata yang membunuh Min Sola itu adalah dia. Dan setelah itu Chun Sojin bilang dia juga tidak menyangka kalau ternyata yang mendorong Oh Yoon Hee ke tebing itu adalah Chun Sojin, bukan Judante. Awalnya dia pikir Judante. Bahkan setelah itu Chun Sojin itu kayak merasa bersalah gitu sama Oh Yoon Hee. Nah, itulah pertama kalinya Chun Sojin membenci karakternya sendiri. Saking merasa bersalahnya, setelah itu Chun Sojin sampai meminta permohonan maaf secara pribadi kepada Oh Yoon Hee melalui grup Kakao Talk. Jadi menurut aku setelah aku melihat episode spesial ini, awalnya mereka semua berpikir pokok permasalahan dari drama ini adalah kejadian Min Sol A. Jadi akan ditutup atau diakhiri dengan jawaban dari pertanyaan kematian Min Sol A. Jadi apa yang para pemeran The Penthouse pikirkan sama seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi lama-kelamaan malah masalahnya melebar ke sana sini. Jadi ya semuanya juga benar-benar gak nyangka, bukan cuma kita doang yang merasa seperti itu. Yang menarik di sini pada saat mereka diminta untuk memilih adegan yang cukup berkesan buat mereka, ternyata ada beberapa video atau scene-scene yang unreleased alias yang tidak dirilis. Salah satunya Min Hyuk mengungkapkan pada saat dia menyatakan cintanya kepada Jennie. Jadi ternyata ada scene yang tidak dirilis yang pada saat Min Hyuk itu mengungkapkan cinta kepada Jennie. Jika aku hubungkan dengan Penthouse season 3, sepertinya adegan ini tuh dimana Min Hyuk akan pergi bersama Ik Kyu Jin atau bersama keluarganya akan kabur keliling dunia membawa uang Judante selama 3 tahun. Nah, sebelum pergi dia berpamitan kepada Jennie dan di situ dia menyatakan perasaannya juga. Ternyata Jennie malah memberikan surat panggilan wajib militernya kepada Min Hyuk. Jadi sebenarnya ada love line antara Min Hyuk dan Jennie, tapi mungkin karena ada suatu hal atau mungkin karena episode yang tinggal sedikit lagi, jadilah tidak ditayangkan. Yang paling sedih di sini adalah ketika setiap pemeran mengucapkan perpisahan kepada karakternya masing-masing. Jadi adegan ini tuh cukup mengharukan banget sih aku lihat, aku juga sampai sedih liatnya. Nah, satu hal yang masih aku pertanyakan, kenapa dalam episode spesial ini tidak ada Judante?
Padahal kan yang kita tahu dia termasuk peran penting loh dalam drama The Penthouse ini, iya nggak? Apalagi banyak dari pemeran-pemeran Penthouse yang sangat berterima kasih kepada Judante. Tapi kenapa Judante nggak ada ya? Aku juga nggak tahu kenapa. Kesimpulannya, di episode spesial ini awalnya kan aku berharap akan ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita yang masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Tapi ternyata nggak ada. Lagi-lagi di PHP-in ya sama Penthouse. Jadi episode spesial ini cuma kayak memberikan kesan-kesan aja para pemeran bagaimana mereka setelah menjalani syuting The Penthouse selama ini. Tapi menurut aku ini penutupan yang cukup baik sih dari The Penthouse, walaupun banyak dari pertanyaan-pertanyaan kita yang belum terjawab. Jadi aku pengen tahu nih sekarang gimana kesan-kesan kalian setelah nonton episode spesial The Penthouse. Dan buat kalian yang udah nonton ya, buat yang belum nonton kalian juga bisa lihat di Instagram banyak sih bertebaran, kalian bisa cek sendiri atau pakai hashtag The Penthouse. Tapi bagaimanapun juga aku sih pribadi tetap cinta sama The Penthouse. Nah gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. 그럼 감사합니다. 똑같이 넌 그런 마사피